Sebelumnya, di Kaiju Number 8, identitas Kafka sebagai Kaiju nomor 8 ketahuan oleh pasukan pertahanan. Dia pun diuji untuk dinilai apakah dia berpihak kepada umat manusia atau tidak. Dia berhadapan langsung dengan pimpinan tertinggi bernama Shinomiya Isao. Dalam pertarungan tersebut, Kafka benar-benar ditekan sampai pada batasnya. Dia terus bertahan dari serangan Isao yang memakai senjata Kaiju nomor 2. Kafka sempat kehilangan kendali atas dirinya. Kaiju 8 mengamuk dengan sendirinya dan berniat menghabisi Isao. Namun untungnya, di momen-momen terakhir, Kafka berhasil mengambil alih kesadarannya lalu membelokkan serangan kepada diri sendiri sehingga membuat Isao selamat. Kejadian ini membuat Kafka dipercaya sepenuhnya. Dia dinilai memihak kepada manusia dan diterima kembali dalam pasukan pertahanan. Kaiju Number 8 Season 2. 5 hari telah berlalu semenjak Kafka diuji coba. Setelah melewati diskusi yang mendalam, para petinggi memutuskan untuk memasukkan Kafka ke dalam Divisi 1. Divisi 1 adalah pasukan terkuat di seluruh jajaran JAKDF. Pasukan ini dipimpin oleh komandan muda yang sifatnya kekanak-kanakan namun memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Dia bernama Narumi. Ketika sedang tidak bertugas, Narumi hanyalah wibu gamer no-lab biasa. Namun ketika bertugas, dia berubah menjadi komandan yang sangat bisa diandalkan. Hanya dengan dia seorang diri, sudah cukup untuk membasmi kaiju raksasa sekalipun. Isao sebagai direktur utama berencana untuk lebih memperkuat Divisi 1 dengan memasukkan Kafka dan Kikoru. Isao sadar bahwa kekuatan kaiju semakin hari semakin bertambah. Beberapa di antaranya berhasil berevolusi dan menjadi semakin cerdas. Salah satu contohnya adalah kaiju nomor 9 yang bisa menyamar dan berbaur di tengah-tengah masyarakat. Jadi untuk mengatasi semua itu, Isao ingin membentuk pasukan khusus yang berisi orang-orang yang bisa diandalkan. Dengan masuknya Kafka dan Kikoru, Divisi 1 kini menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Beberapa hari kemudian, muncul ratusan kaiju semut yang berasal dari bawah tanah. Kemunculan mereka merobohkan banyak bangunan yang ada di tengah kota. Karena para kaiju ini muncul di dekat markas Divisi 1, maka merekalah yang bertugas untuk membasminya. Tibalah saatnya bagi Kafka dan Kikoru untuk menjalankan tugas pertama mereka di Divisi 1. Seperti biasa, Kikoru tidak segan memamerkan kemampuannya. Dengan mudahnya, dia berhasil membasmi beberapa kaiju sendirian saja. Sementara, Kafka diminta untuk berubah menjadi kaiju dan menunjukkan kemampuan bertarungnya. Dia pun mulai berubah, namun hanya pada kakinya saja. Perubahan yang hanya setengah ini tentunya juga berdampak pada kekuatannya. Daya tempurnya sangat lemah, sama seperti ketika berwujud manusia. Kafka mengerti bahwa dia tidak bisa setengah-setengah dalam menghadapi musuh. Dia pun terpikirkan untuk menggunakan kekuatan kaijunya secara penuh. Lalu ketika dia hendak berubah, tiba-tiba perubahannya batal dan membuatnya kembali ke wujud manusia. Hal ini disebabkan karena hatinya masih ragu. Dia takut kehilangan kendali dan malah melukai teman-temannya sendiri. Ancaman terus datang tanpa ada tanda berhenti. Di saat Kafka mengalami keraguan hati, tiba-tiba si Kaiju 9 muncul di hadapannya. Ternyata dialah dalang utama yang menyebabkan semua kekacauan ini. Dialah yang menggerakkan semua kaiju semut dan menciptakan kerusakan di mana-mana. Tujuannya hanya satu, yaitu mengambil alih kekuatan kaiju milik Kafka. Itulah sebabnya dia langsung datang ketika Kafka mencoba berubah. Kaiju 9 langsung menyerang Kafka yang masih dalam wujud manusia. Begitu terkena serangan tersebut, Kafka mencoba berubah namun masih saja gagal. Mengetahui situasi ini, Narumi berniat menuju ke tempat Kafka untuk membantunya. Lalu tiba-tiba saja muncul Kaiju 9 tepat di hadapannya. Ternyata kaiju itu memiliki kemampuan membelah diri yang membuatnya bisa menghadapi Kafka dan Narumi dalam waktu yang sama. Kafka terus diserang oleh si kaiju tersebut tanpa bisa melawan. Berulang kali dia berusaha berubah, namun selalu saja gagal.
Lalu di saat Kafka akan dihabisi, tiba-tiba Kikoru datang dan menebas musuh sampai terbelah dua. Tentu serangan ini belum cukup untuk menghabisi si Kaiju 9. Dengan mudahnya dia bisa menyatukan tubuhnya kembali. Namun semua itu tidak membuat Kikoru berhenti. Dia terus melanjutkan serangan meski tahu bahwa musuh bisa beregenerasi. Di saat yang sama, Narumi juga mengerahkan kemampuannya untuk mencincang si Kaiju 9. Narumi memakai senjata khusus yang dibuat dari Kaiju nomor 1. Kaiju nomor 1 memiliki kemampuan penglihatan masa depan dengan membaca sinyal saraf dari otak makhluk hidup yang sedang bergerak. Kemampuan itulah yang diambil dan dipasang di mata Narumi. Dengan kemampuan tersebut, Narumi bisa memprediksi setiap gerakan lawan sebelum tubuh mereka bereaksi. Dia pun berhasil mencincang tubuh si Kaiju 9 sampai menjadi beberapa bagian. Kembali ke tempat Kafka dan Kikoru, tubuh si Kaiju 9 terus beregenerasi meski sudah dicincang berulang kali. Satu-satunya cara untuk menghadapi ini adalah dengan berubah menjadi Kaiju 8. Namun, Kafka masih saja ketakutan jika dia kehilangan kendali. Menyadari situasi ini, Kikoru pun berusaha menyadarkan Kafka. Kikoru meminta Kafka untuk tidak ragu berubah. Kalaupun Kafka kehilangan kendali, Kikoru dan teman-teman lainnya pasti bisa bertahan. Apa yang menjadi ketakutan Kafka hanya ada di pikirannya saja dan tidak akan pernah terjadi. Mendengar semua itu, Kafka pun akhirnya teryakinkan. Dia pun membuang keraguannya dan berhasil berubah menjadi sosok Kaiju sempurna. Kafka pun menyerang dengan pukulan super kuatnya. Pukulan itu membuat si Kaiju 9 hancur lebur sampai menciptakan hujan darah. Dalam sekejap, pasukan pertahanan berhasil membalikkan kedudukan. Semua orang terlihat puas atas kemenangan ini. Lalu tiba-tiba saja Kaiju 9 kembali muncul, namun kali ini di markas komando. Ternyata 2 ekor yang tadi dikalahkan hanyalah tubuh palsunya saja. Sedari tadi, si Kaiju ini tengah bersembunyi di markas komando tanpa ada yang menyadari. Tujuannya ternyata bukanlah Kafka, melainkan Isao. Kaiju 9 ingin merebut kekuatan Kaiju nomor 2 yang saat ini dipakai oleh Isao. Tentu Isao tidak akan diam begitu saja. Dia pun mengenakan senjata Kaiju nomor 2 dan siap bertarung menghadapi Kaiju 9. Kekuatan Kaiju 9 yang sudah berevolusi sekarang ini jauh melampaui Kaiju nomor 2. Bahkan setelah Isao mengerahkan seluruh kekuatan pun masih tidak cukup untuk mengimbangi kekuatan Kaiju 9. Isao tidak menyerah dan terus menyerang tanpa mempedulikan batasannya. Manusia yang memakai senjata Kaiju berkekuatan penuh sangat beresiko kehilangan nyawanya. Isao sudah siap menerima resiko tersebut dan benar-benar mengerahkan semua yang dia punya. Namun sayangnya, semua itu masih tidak cukup untuk mengalahkan si Kaiju 9. Dia berhasil mengalahkan Isao, lalu mengambil alih tubuh manusianya. Setelah pertarungan selesai, Narumi, Kafka, dan Kikoru baru tiba di tempat kejadian perkara. Tentu mereka berdua sangat murka mengetahui Isao yang sudah ditelan. Mereka mencoba menyerang, namun sama sekali tidak berpengaruh. Si Kaiju 9 saat ini sudah bergabung dengan Isao beserta dengan kekuatan Kaiju 2. Jadi kekuatannya saat ini sudah berlipat ganda. Kafka bekerja sama dengan Narumi dan sempat menekan si Kaiju 9. Kondisi si Kaiju 9 saat ini masih belum stabil karena ada penolakan dari Isao yang baru saja diserap. Kafka dan Narumi menyadari celah ini dan terus melancarkan serangan. Serangan kombinasi mereka membuat si Kaiju 9 kesulitan. Dia tidak diberi kesempatan untuk beregenerasi ataupun pergi dari sini. Namun di momen-momen terakhir, Kaiju itu menyadari kelemahan umat manusia. Umat manusia sangat peduli dan saling tolong-menolong terhadap sesamanya. Jadi Kaiju itu mengincar Kikoru dan satu rekan dari pasukan pertahanan hingga membuat Narumi dan Kafka terpaksa mundur untuk menyelamatkan mereka. Di saat itulah si Kaiju segera pergi meninggalkan tempat ini.
Pertempuran ini pun berakhir dengan hasil yang sangat disayangkan. Pasukan pertahanan kehilangan sosok pemimpin yang selama ini diandalkan. Saat ini, perasaan semua orang sangat bercampur aduk. Mereka merasa sedih, kecewa, dan murka di saat yang bersamaan. Apapun yang terjadi, Kaiju 9 harus dicari dan dihabisi. Oleh karena itulah, seluruh pasukan pertahanan fokus berlatih agar siap di pertempuran yang akan datang. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai misi pemburuan Kaiju 9. Selain mempersiapkan fisik dan mental, pasukan pertahanan juga berniat untuk mengembangkan senjata baru. Di laboratorium, Hoshina saat ini sedang berbicara dengan Kaiju 10 yang dikurung di semacam akuarium. Hoshina menanyakan apakah si Kaiju 10 mengetahui sesuatu tentang Kaiju 9. Si Kaiju 10 memberikan pernyataan yang mencengangkan. Dia berkata bahwa dia diciptakan oleh si Kaiju 9. Kaiju 10 bersedia memberikan semua informasi yang dia tahu, namun dengan satu syarat. Dia meminta untuk dibebaskan dan dijadikan senjata khusus untuk Hoshina. Ternyata, si Kaiju 10 lumayan menyukai Hoshina. Dia sangat terkesan dengan Hoshina dan ingin bertarung bersamanya. Jadi dia rela dijadikan senjata demi bisa merasakan serunya bertarung bersama Hoshina. Akhirnya mereka pun bersepakat. Si Kaiju 10 memberikan semua informasi yang diketahuinya dan kemudian akan dijadikan senjata khusus untuk Hoshina. Bukan hanya Hoshina saja yang dianugerahi senjata yang terbuat dari Kaiju. Ichikawa Reno, si teman terdekat Kafka, terpilih untuk menggunakan senjata Kaiju nomor 6. Dimulailah prosedur penggabungan Kaiju 6 ke dalam tubuhnya. Lalu setelah prosesnya selesai, Reno diwajibkan mengikuti uji coba terlebih dahulu sebelum benar-benar diturunkan ke medan pertempuran. Tugasnya cukup sederhana. Reno diminta untuk membasmi Kaiju ringan dengan menggunakan kekuatan barunya. Dia akan dinilai apakah dia bisa menguasai dan mengendalikan kekuatan Kaiju 6 atau tidak. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar. Reno tampil cukup cemerlang dan terlihat bisa mengendalikan kekuatannya. Iharu sebagai rekan satu divisi juga ikut andil dalam pelatihan ini. Ketika melihat performa Reno yang cukup cemerlang, muncul rasa iri dengki dalam hatinya. Dia merasa kalah dan tersaingi. Iharu dulunya adalah siswa yang paling berprestasi di sekolahnya. Dia selalu dikagumi dan dielu-elukan oleh teman-teman sebayanya. Lalu semuanya berubah ketika dia bergabung dengan pasukan pertahanan. Dia bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih hebat darinya. Beginilah maksud dari ungkapan di atas langit masih ada langit. Iharu yang merasa dirinya hebat dipertemukan dengan orang-orang yang jauh lebih hebat darinya. Dia tertampar fakta bahwa dirinya tidak sehebat yang dia kira. Bahkan dia sempat merasa jengkel ketika melihat Reno yang terpilih untuk memakai senjata Kaiju. Begitulah kondisi mental Iharu saat ini. Hatinya dipenuhi dengan rasa iri dan merasa tertinggal jauh dari teman-teman sebayanya. Lalu tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang tidak terduga. Reno kehilangan kendali atas dirinya dan berpotensi mencelakai diri sendiri. Dan jika ini terus berlanjut, maka Reno dinilai tidak pantas untuk menggunakan senjata Kaiju nomor 6. Disinilah momen di mana Iharu tersadar. Hanya dirinya saja yang mengerti apa yang dirasakan Reno. Hanya dia saja yang bisa menyadarkan Reno. Iharu pun membuang rasa irinya dan mulai berdamai dengan hatinya. Dengan segala kerendahan hati, Iharu pun berusaha menyadarkan Reno agar kembali ke jati dirinya. Berkat Iharu, Reno pun tersadar dan bisa menyelesaikan ujian ini dengan baik. Semua kejadian ini semakin merekatkan hubungan Reno dan Iharu. Mulai dari sini, mereka akan menjadi tim yang saling mendukung dan membuang jauh iri dengki dan perasaan tersaingi. Sementara itu, di markas Divisi 1, Hoshina datang untuk berbicara langsung dengan Kafka. Hoshina mengucapkan terima kasihnya kepada Kafka karena sudah menyelamatkan markas Divisi 3. Waktu itu, jika Kafka tidak berubah menjadi Kaiju, kemungkinan besar markas Divisi 3 akan hancur terkena meteor. Dan demi menyelamatkan semua orang di Divisi 3, Kafka rela membongkar rahasianya dan menanggung resikonya. Untuk itulah, Hoshina mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.
Kemudian Hoshina menawarkan diri untuk melatih Kafka secara privat. Kafka memanglah kuat sebagai kaiju, namun kemampuan dasarnya sebagai manusia masih sangat kurang. Jika kemampuan dasarnya ditingkatkan lagi, maka dia juga akan semakin kuat ketika berubah menjadi kaiju. Oleh karena itulah, Hoshina akan melatihnya. Sementara itu, Kikoru dipercaya oleh Narumi untuk memakai senjata kaiju nomor 4. Senjata tersebut dulunya juga dipakai oleh Shinomiya Hikari yang merupakan ibu Kikoru. Dengan memakai senjata ini, diharapkan Kikoru menjadi jauh lebih kuat dari sekarang. Semua petarung andalan benar-benar ditingkatkan kekuatannya dengan senjata kaiju. Hoshina dengan senjata kaiju nomor 10. Reno dengan senjata kaiju nomor 6, Kikoru dengan senjata kaiju nomor 4, dan Kafka dengan kekuatan kaiju murni nomor 8. Lalu di saat semua terlihat baik-baik saja, tiba-tiba muncul beberapa kaiju di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan. Seketika terjadi kekacauan di mana-mana, dan sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pasalnya, kaiju tidak pernah muncul secara bersamaan seperti ini. Itu berarti para kaiju ini ada yang mengendalikan. Sudah jelas semua ini disebabkan oleh si kaiju 9, karena memang hanya dialah yang memiliki kemampuan menciptakan dan mengendalikan kaiju lainnya. Seketika terjadi kepanikan di seluruh penjuru negeri. Seluruh pasukan pertahanan segera dikerahkan untuk mengatasi kekacauan ini. Narumi bisa dengan mudah membasmi kaiju yang mengacau di gedung pernikahan. Seorang mempelai wanita berhasil diselamatkan berkat kehadirannya. Kekacauan terjadi di berbagai tempat di waktu yang bersamaan. Pasukan pertahanan harus berpencar dan bertempur di posnya masing-masing. Tidak hanya di Tokyo, para kaiju ini juga muncul di kota Hyogo, Osaka, Kanazawa, Matsumoto, Sendai, dan Hakodate. Pergerakan mereka juga sangat tertata rapi, yaitu fokus mengincar fasilitas yang menunjang kehidupan manusia, seperti pembangkit listrik, gedung pemerintahan, dan pusat transportasi. Ini jelas bukan perilaku kaiju biasa. Mereka semua diarahkan oleh sang pemimpin cerdas, yaitu Kaiju 9. Di daerah Ariake, Kikoru ditugaskan menuju ke medan pertempuran dengan senjata barunya. Senjata kaiju nomor 4 membuat Kikoru bisa terbang dan melesat dengan sangat cepat. Begitu tiba di medan pertempuran, Kikoru langsung memamerkan hasil latihannya. Dengan sekali tebas saja, dia berhasil menghabisi satu kaiju berukuran sedang. Serangannya begitu kuat sampai-sampai menciptakan hujan darah kaiju. Tidak hanya satu saja, Kikoru bahkan bisa memberantas semua kaiju yang ada di daerah ini. Sepak terjangnya memukau semua orang. Dia mewarisi kekuatan tempur dari ayahnya dan kelincahan dari ibunya. Dialah generasi terbaik berasal dari keluarga Shinomiya. Sementara itu, di Bandara Chofu, seluruh kaiju di area ini dipercayakan kepada duet Hoshina dan Kaiju 10. Senjata Kaiju 10 berbeda dengan senjata kaiju yang biasanya. Kaiju 10 masih memiliki kesadaran dan kehendak pribadi. Hal ini membuat pergerakan mereka tidak selaras. Masing-masing memiliki gaya bertarung dan preferensi yang berbeda. Hoshina cenderung mengincar kelemahan musuh agar bisa membunuh dengan cepat dan efisien. Sedangkan Kaiju 10 lebih suka menghadapi musuh dari depan secara frontal. Dia tidak peduli di mana titik kelemahan musuh. Langsung hadapi saja dari depan, jauh lebih seru dan menantang. Pergerakan mereka sangatlah berantakan. Masing-masing memiliki keinginan untuk memimpin dan diikuti. Ketidakkompakan ini membuat kekuatan tempur mereka terus menurun hingga menyentuh angka 34%. Lalu untuk mengatasi masalah ini, Hoshina menurunkan egonya dan mengikuti semua keinginan si Kaiju 10. Hoshina memberikan kesempatan kepada si kaiju untuk bertarung sesuai dengan keinginannya. Dan ketika ada kesempatan, si Kaiju 10 juga membiarkan Hoshina bergerak sesuai dengan keinginannya. Dengan begini, terjalinlah sebuah kerjasama yang apik. Mereka mulai saling memahami dan saling mempercayai. Selanjutnya, di area Oizumi, terdapat 6 kaiju raksasa yang bergerombol di tengah-tengah kota. Mereka semua akan diatasi oleh Ashiro, si komandan cantik pemimpin divisi 3. Dia menggunakan meriam raksasa yang ditembakkan dari jarak 20 km.
Tembakan pertama berhasil melenyapkan satu kaiju. Tembakan kedua berhasil menembus dua kaiju sekaligus. Tembakan ketiga sukses menumbangkan dua kaiju lagi. Lalu tembakan terakhir berhasil mengenai satu kaiju yang tersisa. Jadi dengan 4 kali tembakan, Ashiro berhasil melenyapkan 6 kaiju raksasa dari jarak yang cukup jauh. Benar-benar cara bertarung yang efisien. Hampir seluruh kaiju yang tersebar sudah berhasil dibasmi. Daerah yang tadinya zona merah kini sudah berubah menjadi zona hijau. Suasana pun menjadi tenang dan hening. Lalu di tengah-tengah keheningan ini, tiba-tiba muncul 5 kaiju khusus dengan skala kekuatan 9.0. Kaiju dengan kekuatan sebesar itu masuk dalam kategori kaiju bernomor. Mereka ditandai dengan nomor kaiju 11, kaiju 12, kaiju 13, kaiju 14, dan kaiju 15. Masing-masing dari mereka dikirim untuk menghadapi petarung andalan yang dimiliki pasukan pertahanan. Narumi berhadapan dengan kaiju 11, Hoshina melawan kaiju 12, Shinonome dan beberapa anggota timnya melawan kaiju 13, Ashiro menghadapi kaiju 14, dan Kikoru menghadapi kaiju 15. Kaiju 15 menyerang lebih dulu dengan serangan yang tidak terlihat. Kikoru masih bisa menghindar. Namun, serangan si kaiju langsung menewaskan 6 orang tim penembak yang berada di belakang Kikoru. Melihat itu, Kikoru merasa murka. Dia pun meningkatkan kekuatan hingga 84%. Dimulailah duel 1 lawan 1 antara Kikoru melawan kaiju 15. Mereka saling menyerang dengan kecepatan yang seimbang. Namun, semua itu tidak bertahan lama. Kaiju 15 jauh lebih unggul dan berhasil menghempaskan Kikoru meski sudah memakai 84% kekuatan. Di saat yang sama, kaiju 11 juga lebih unggul dan berhasil mendesak Narumi. Begitu pula dengan Hoshina yang kewalahan melawan kaiju 12. Kaiju-kaiju ini tahu apa kelemahan masing-masing lawannya, yang artinya mereka diciptakan khusus untuk melawan pasukan pertahanan. Tim Shinonome juga sedang berusaha melawan kaiju 13. Namun sama seperti yang sebelumnya, mereka semua juga tidak berdaya. Shinonome tidak mau menyerah dan terus melawan. Sayangnya, serangannya tidak berdampak. Kaiju 13 justru mendekat dan menghantamnya sampai terhempas cukup jauh. Seluruh divisi 1 yang dianggap divisi paling kuat, semuanya tumbang dan tidak berdaya. Lalu di saat-saat yang paling kritis, Kafka pun datang menyelamatkan. Sebenarnya, Kafka dilarang terjun langsung ke medan pertempuran selain untuk melawan kaiju 9. Kafka adalah kekuatan tempur terbesar yang dimiliki pasukan pertahanan. Dia sengaja disimpan untuk melawan kaiju 9. Namun situasi saat ini terpaksa membuatnya terjun langsung ke medan pertempuran. Dia tidak tahan melihat teman-temannya yang terluka. Tanpa keraguan, dia pun berubah menjadi kaiju dan bersiap bertempur melawan musuh yang ada di hadapannya. Kaiju Number 8 Season 2 selesai sampai di sini. Cerita masih bersambung di season selanjutnya.